Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritane iki Paijo entuk tiket liburan nginep hotel luar negeri. Paijo ndelek hotel sing paling murah dhewe. Masalahe Paijo iki rada angel ngomong bahasa Inggris. Pas Paijo enak-enak nonton TV, anake tikus mlebu langsung nanggone kamar. Paijo ngangkat telepon laporan. Hello sir. Ya, hello. I am sorry sir. What is you like Tom and Jerry cartoon? What you talking about? I'm sorry sir. Jerry is here and Jerry is cenenak cenunu in babaan lawu. And Jerry get out ing nggawa lawuhku. Please sir, send me pemberantas Jerry. Thanks. Wong Inggris iku mau ngrikiti gagang telepon. Itulah tantangan bagi kita bangsa Indonesia. Mengerti maknanya tapi nggak bisa mengucapkan. Bahasa Inggrisnya bahasa Inggris pasif bukan aktif. Dalam industri ini juga sama. Beberapa tim kami ini banyak dikenalkan dengan pengetahuan yang bernilai tinggi. Yang pengetahuan itu tidak akan banyak Anda jumpai di tempat lain. Di sini kita semua terhubung dengan perpustakaan kelas dunia dengan referensi dari para pelaku, bukan para pembicara teoritis yang belum tentu teruji sukses di bidangnya. Saya tidak mengatakan tokoh-tokoh penting yang berteori melalui buku literatur atau mungkin audiobook itu keliru, namun karakter tim pekerja pada umumnya atau partner bisnis jaringan di segala industri di Indonesia pada umumnya itu lebih suka menjadi konsumen, tinggal makan, tinggal ngunyah, langsung bisa dipakai daripada dia harus menjadi mentor, menjadi konten kreator, atau menjadi pemikir. Mereka tidak cukup mampu untuk mengolah informasi yang berharga untuk bisa menjadi ilmu terapan di bidang mereka. Ini karena mereka memiliki keterbatasan pengalaman dan pengetahuan untuk memahami segala variabel yang terkait dengan bidang bisnis yang sedang mereka tekuni. Di sanalah peranan dari support system. Peranan dari support system. Ada ilmu yang tepat, landasan teorinya selaras, diproses oleh para mastermind, maka jadilah cara kerja yang memiliki nilai terapan yang tinggi sehingga mampu mengkreasi income. Coba saja, Anda yang masih awam dalam dunia asuransi, cari deh teori-teori tentang apa itu asuransi, bagaimana produknya bekerja. Modul dan bukunya itu bisa tebal berjilid-jilid. Lalu dari pengetahuan itu Anda coba presentasikan kepada rekan Anda. Apa yang terjadi? Persis seperti kuliah yang ngomong nggak selesai-selesai, yang mendengarkan nggak paham-paham. Mereka tambah pusing dan akhirnya nggak jadi ikut karena informasinya belum membumi. Tidak bisa dikonsumsi, nggak bisa dipahami. Ini persis seperti saya yang memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi. Dalam bukunya dijelaskan bahwa seorang pembicara haruslah menarik dan perlu untuk mengisinya dengan cerita-cerita lucu sebagai bumbu. Nah, saya kan tidak ngerti bagaimana cara berbicara yang lucu. Mungkin karena keterbatasan latar belakang saya sendiri. Nggak boleh terlalu banyak tertawa. Karena kalau tertawa nanti akan menangis. Itu ajaran orang tua saya. Lalu apa yang saya lakukan? Saya cari buku teori tentang humor. Seingat saya waktu itu karya Plato. Bukunya, bukannya saya jadi tertawa, tetapi dahi saya jadi mengernyit. Tidak ada yang bisa saya tertawakan. Saya hanya mampu memahami mengapa seseorang itu tertawa. Tetapi saya tidak tahu caranya membuat orang lain tertawa. Akhirnya, saya ambil jalan lain. Saya datangi rak kaset humor. Parian Surabayaan saat itu saya ingat berisi kaset-kaset budayawan Kartolo CS. Saya dengarkan beberapa menit kemudian saya tertawa terbahak-bahak. Lalu saya ingat-ingat ceritanya dan saya sampaikan kepada teman saya cuplikan kisah itu. Dan Anda tahu, mereka tidak tertawa. Begitu saya tahu mereka tidak tertawa dan secara jujur saya menanyakan, nggak lucu ya? Malah mereka yang tertawa. Barulah saya mengerti bahwa membuat orang lain tertawa membutuhkan pengetahuan tentang manusia,
kemampuan berbicara, memilih topik yang unik atau kalau perlu yang kontroversial, mengolah kata serta ekspresinya itu spesifik sehingga respon kejiwaan audiens menjadi terhibur. Jujur, membuat orang lain tertawa tidaklah mudah. Apalagi kita saat ini hidup di zaman yang serba rumit, serba pelik dan pahit. Saya mengacungkan jempol buat para komika, badut, atau komedian. Karena secara mental dan intelektual mereka sangat cerdas, bahkan lebih cerdas loh dari diri kita. Bisa jadi mereka bisa mentertawakan sesuatu yang sederhana di tempat yang sederhana, tetapi bisa membuat orang lain itu bergembira dan mampu merubah suasana lebih riang. Meskipun secara keuangan kita mungkin mengalami kekurangan, tetapi marilah kita membuat hidup kita tidak seperti orang yang miskin. Wis gak duwe duit, susah pisan. Kon iki jari sapa? Nek duwe duit baru nguyang-nguyu. Maka tertawalah agar Anda punya uang. Tertawalah lepas agar orang lain ikut bahagia. Dan membuat orang lain bahagia adalah jalan kebajikan dan kebijaksanaan selama kita meniti kehidupan ini. Kalau satu saat Anda melihat saya murung, bantu saya agar saya dapat tertawa. Karena saya tidak pernah menjumpai ada orang yang mau bunuh diri atau mau terjun dari jurang setelah mereka bercanda tawa dengan teman-temannya. Wah repot ambek buta terong ya. Bercanda tawa menjauhkan kita dari musibah. Semakin sering Anda tertawa, maka Anda akan semakin sehat. Tertawa meningkatkan asupan udara yang kaya dengan oksigen, yang akan memicu kerja jantung, paru, dan otot. Hal itu juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh kita sehingga Anda tetap sehat dan bugar. Le, ojo turu. Oh, wes angel. Aku ngomong kon turu, wah. Angel iki. Senengane nek ngrungokno cerita guyonan, dikandani urusan serius, turu maneh. Angel temen tuturamu. Semoga bermanfaat. Share dan subscribe jika konten ini bermanfaat bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.